Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Saya cek dulu. Oke, screen share-nya juga kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Oke, ya teman-teman, ya mungkin Anda udah tahu saya, Freddy Mutiara, dulu ngajar Anda SIM. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Tugasnya jangan lupa ya, dikumpulkan di ULS sebelum kuliah ini berakhir ya. Jadi seperti kalau Anda ngumpul tugas di kelas offline secara fisik gitu ya. Jadi sebelum kuliahnya berakhir, tugasnya dikumpulkan. Secara berkelompok, jangan lupa menuliskan nomor urut absen, NRP, dan nama untuk saya bisa menginputkan data nilai Anda dengan benar secara individual. Tapi tugasnya dalam kelompok, tidak perlu semua kelompok submit tugas gitu ya. Hanya perwakilan kelompok saja. Yang penting pastikan tugasnya sudah tersubmit, tidak ketinggalan, tepat pada waktunya. Ya, tidak perlu semua kelompok, semua anggota kelompok submit tugas. Ya, hanya yang mewakili saja, karena paper Anda berkelompok kan berarti sama gitu ya. Ngapain tugasnya double-double dan nanti akan malah membingungkan saya untuk mengoreksinya. Jadi tugas kelompok hanya disubmit oleh salah satu perwakilan saja. Oke, saya pikir itu ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ya, kalau Anda ada, kita belajar tentang proses audit. Ya, minggu lalu Anda sudah belajar secara komprehensif juga tentang tata kelola IT gitu ya, IT governance dan audit sistem informasi secara general gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses dilakukannya audit ya. Di dalam proses audit itu ada audit charter atau engagement letter ya, dokumen auditnya isinya menyatakan tanggung jawab manajemen dan tujuan untuk kita melakukan audit itu ya, untuk fungsi audit tersebut ya. Biasanya dia ada otoritasnya, siapa yang berwenang melakukan audit, pemberian otoritas untuk melakukan audit itu ya. Kemudian scope dan tanggung jawab untuk fungsi auditnya ya. Scope dan tanggung jawab berarti lingkupnya gitu ya, apa yang berada di dalam lingkup, apa yang berada di luar lingkup dari tanggung jawab audit kita itu ya. Nah, kemudian approval dari audit charternya gitu ya, persetujuan piagam auditnya dan perubahan-perubahan di dalam audit itu termaktub atau terikut di dalam dokumen tersebut. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya aja ya. Saya tidak memantau chatting ya, karena saya fokus pada PowerPoint-nya gitu ya. Nah, kemudian di dalam proses audit itu Anda perlu mengerti bahwa sejumlah sumber daya harus di maintain atau dipelihara gitu ya, karena sumber daya auditor IS itu dia memiliki beberapa keterbatasan gitu ya. Jadi jumlah orang yang bisa melakukan audit sistem informasi itu terbatas, skillnya juga terbatas, biasanya mereka punya keahlian tertentu, dan bahkan kadangkala kita harus meminta bantuan dari orang atau staff di luar tim kita gitu ya. Nah, kemudian auditor sistem itu juga harus memelihara kemampuan teknisnya, karena yang diaudit itu adalah sistem informasi, dan sistem informasi yang dalam konteks ini adalah computer based information system, sistem informasi yang berbasis komputer, itu dia pasti bergerak dengan cepat nih dalam hal perkembangan teknologinya ya, karena ada beberapa hukum IT di situ seperti hukum Moore mengatakan bahwa
perkembangan IT itu misalnya dalam hal kecepatan mikroprosesor akan berlipat kali ganda setiap beberapa waktu sekali. Nah, itu tentu akan mempengaruhi keseluruhan perkembangan IT, sehingga seorang auditor sistem informasi itu juga harus selalu mengupdate kemampuan teknisnya. Ya. Nah, kemudian juga ada penugasan staf auditnya, karena ini terkait dengan tanggung jawab dan lingkup kerja tadi. Jadi harus jelas siapa yang megang apa dan apa tanggung jawab mereka, gitu ya. Nah, dalam perencanaan audit, ya, maka ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Dan kemudian juga perencanaan audit itu harus mempertimbangkan isu-isu kontrol terbaru, misalnya terkait perubahan teknologi, gitu ya. Anda tahu perubahan teknologi di dalam sistem informasi berbasis komputer itu berlangsung dengan cukup cepat. Nah, Anda harus mengikuti perubahan teknologinya seperti apa. Kemudian perubahan proses bisnisnya. Ya, kalau perusahaan itu makin berkembang, misalnya makin membesar dia, dari satu perusahaan memiliki anak-anak perusahaan misalnya, maka pasti proses bisnisnya mengalami perubahan. Kalau proses bisnis mengalami perubahan, pasti sistem informasinya akan terpengaruh gitu ya. Nah, apakah misalnya sistem itu sudah memenuhi, sudah layak untuk mengikuti perubahan proses bisnis perusahaan atau memerlukan sejumlah catatan lagi, nah itu harus kalian observasi gitu ya. Dan kemudian menggunakan berbagai teknik audit ya, mau misalnya dengan menggunakan bantuan software komputer dan seterusnya ya. Nah, kemudian dalam melakukan perencanaan audit itu ya, kita juga harus memahami praktek-praktek dan fungsi bisnis. Jadi keseluruhan praktek bisnis itu harus pahami, terutama juga dalam hal sistem informasi dan teknologinya. Ya, perusahaan itu bisa berada dalam satu industri yang sama. Ya, industri pada sekelompok perusahaan yang menggarap bidang yang sama dan bergerak di bidang yang sama gitu ya. Tapi praktek-praktek bisnisnya bisa berbeda, bisa nggak sama gitu ya. Itu satu industri. Apalagi kalau perusahaannya itu beda industri, pasti praktek bisnisnya berbeda. Ya, misalnya yang satu industri perbankan, satu industri penerbangan, pasti praktek bisnisnya, bisnis prosesnya ada perbedaan. Jangankan berbeda industri, industrinya sama saja, misalnya sama-sama industri perbankan, kalau banknya beda, praktek bisnisnya bisa memiliki perbedaan, loh, tidak sama. Gitu ya. Walaupun secara garis besar mungkin uh, ada kemiripan, gitu ya. Nah, kemudian dalam tahap-tahap perencanaan audit itu, Anda harus memahami misi, objektif, tujuan, dan bisnis proses dari perusahaan. Ya, karena pada dasarnya sistem informasi itu dia melayani strategi perusahaan. Jadi sistem informasi itu dibuat untuk ada alignment, keselarasan sebagai supporting dari strategi dan taktik yang diterapkan oleh perusahaan di dalam dia beroperasi di dalam industrinya, gitu ya. Kemudian juga ada standar, policy, prosedur, ya, struktur organisasi dan sebagainya. Anda harus paham ya, karena di dalam internal control, ya, Anda tahu bahwa standar, panduan, prosedur ini merupakan salah satu langkah pengamanan terhadap sistem, gitu ya, langkah preventif terhadap sistem supaya tidak mudah diobok-obok, tidak mudah dirusak sistemnya. Nah, apakah mereka sudah menggunakan standar prosedur yang memadai gitu ya. Nah, Anda harus tahu di situ. Kemudian juga mengevaluasi risiko ya dan impact-nya gitu ya. Risiko ketika perusahaan itu menjalankan bisnis pasti ada. Risiko itu tidak bisa kita hilangkan ya, tapi risiko itu bisa kita mitigasi, bisa kita ringankan dampaknya gitu ya. Nah, kemudian di situ kita bisa melakukan analisis risiko dan bagaimana dampaknya apabila risiko itu terjadi dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi atau meringankan impact dari risiko itu. Ya. Nah,
kemudian kita juga melakukan review atas internal control gitu ya, melakukan review atas internal control perusahaan, apakah internal controlnya sudah berlangsung sebagaimana mestinya gitu ya, SOP-nya, standar prosedurnya, dokumen-dokumennya dan seterusnya, regulasinya. Kemudian juga lingkup audit dan tujuan dari audit itu harus jelas ya. Lingkup audit ini nanti yang membatasi apa yang kita audit dan apa yang di luar audit kita. Sehingga nanti dengan lingkup itu kita juga bisa memberi catatan misalnya audit ini punya keterbatasan tertentu gitu ya. Nah, kemudian juga Anda harus tahu bagaimana audit itu dilakukan ya, program auditnya bagaimana, strategi auditnya bagaimana, dan Anda harus menetapkan atau menugaskan sumber daya manusia atau staf untuk melakukan audit itu ya, karena itu terkait dengan tanggung jawab dan sumber daya yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan audit tersebut. Nah, kemudian ya perusahaan itu juga pasti beroperasi di bawah sejumlah peraturan gitu ya. Jadi ada peraturan pemerintah, peraturan asosiasi ya, perpajakan dan sebagainya. Nah, di situ Anda bisa lihat apakah perusahaan itu sudah menerapkan aturan-aturan yang dimaksud dengan baik atau tidak, tanggung jawabnya, ya, kemudian bagaimana kaitannya dengan aspek keuangan, operasional, dan fungsi-fungsi audit yang akan kita lakukan. Oke, saya stop share dulu. Ya, silakan Anda munculkan wajah Anda di video Anda di Zoom. Saya akan screenshot kehadiran dulu. Pak, mohon maaf saya nggak ada webcam, Pak. Lagi rusak, Pak. Iya, nggak apa-apa. Di Oke, laptop. oke. Makasih, Pak. Ya, ya ini sudah 7.15, jadi saya ambil screenshotnya. Saya cuma ambil screenshot sekali aja ya. Jadi yang enggak kelewatan ya sudah, enggak saya ambil screenshot. Pak, mohon maaf, PC saya nggak ada kameranya. Ya udah, enggak apa-apa. Oke, ini kenapa nih? Bentar, saya matikan antivirusnya dulu. Bentar ya. Proteksi antivirusnya malah menyebabkan filenya tidak bisa di-save. Oke, udah bisa. Ya, saya untuk yang kedua ya. Oh, ini udah banyak yang muncul. Bentar, saya ambil ulang aja. Tadi banyak yang masih ketutup. Bentar ya. Saya ambil ulang deh. Saya tindas saja filenya.
Oke, ya udah kita kembali lagi ke materi yang tadi, teman-teman. Ya. Oke. Nanti kalau Zoom-nya habis 40 menit, balik lagi ya, no problem. Oke. Ya, berikutnya kita juga harus memiliki kepatuhan atau compliance terhadap regulasi eksternal. Ya, misalnya kita harus tahu regulasi, undang-undang atau peraturan yang ada di eksternal atau di luar perusahaan itu apa, gitu ya. Kita harus identifikasi, ya, sehingga kita punya misalnya dokumentasi tentang undang-undang, aturan pemerintah atau aturan daerah atau regulasi asosiasi yang membawahi operasional industri tempat perusahaan itu beroperasi, ya. Kemudian juga melihat apakah manajemen dan fungsi sistem informasi di dalam perusahaan itu sudah mematuhi dari persyaratan eksternal yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Sehingga kita harus mereview dokumen internal dari sistem informasi perusahaan dan melihat apakah mereka sudah mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan, ya. Dan di situ kita bisa melakukan sejumlah assessment. Nah, kemudian framework untuk audit ijazah itu dikatakan dia merupakan standar, guideline dan prosedur. Nah, di sini ada definisinya, ya. Jadi standar itu adalah persyaratan wajib atau mandatory, ya, untuk pelaporan dan audit IT, ya. Sedangkan guideline itu dikatakan penuntun dalam menerapkan standar audit IT-nya itu, ya. Jadi bagaimana kita melakukan standar audit IT-nya itu, ya. Kemudian prosedur menyediakan contoh-contoh prosedur yang dapat dilakukan auditor sistem informasi di dalam melakukan audit. Nah, jadi ada standar, guideline, prosedur yang menjadi patokan bagi auditor sistem informasi untuk melakukan audit. Nah, definisinya bisa nanti kalian baca di sini, ya. Ini kan PPT saya taruh di ULS gitu ya, dan Anda bisa mempelajarinya sendiri, ya. Nah, kemudian ketika Anda melakukan audit itu juga pihak manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan harus mendapatkan informasi, ya, tentang pekerjaan audit yang Anda lakukan, ya. Kemudian di dalam melakukan audit itu auditor sistemnya harus memiliki kapabilitas, kemampuan teknis yang memenuhi standar minimum, ya, misalnya standar yang ditetapkan oleh ISACA Code of Professional Ethics, ya. Nah, di situ harus ikut standar mereka. Nah, standar auditing sistem informasi, ya, itu terdiri dari beberapa bagian gitu ya, seperti misalnya audit charternya, standarnya itu audit ada piagam dokumen auditnya. Kemudian dia harus punya independensi, jadi tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak yang lain misalnya. Kemudian ada etika dan standar yang harus dilakukan, ya, memiliki kompetensi. Kamu tahu orang kuliah tapi Halo, ini suaranya siapa ya? kamera. Siapa tolong di Orang silent. kelihatan pada baru bangun semua. Hey, suaranya siapa ini tolong di silent. Oke, ya bisa saya lanjutkan ya. Apa? Ya yang ibu. Ya bisa saya teruskan. Suaranya tolong di silent kalau Anda tidak berkepentingan untuk berdiskusi, ya. Kalau Anda hendak berdiskusi dengan konten, ya silakan. Tapi kalau enggak, suaranya silent. Ya, suaranya siapa itu tolong di silent. Ketua kelasnya tolong take care, itu siapa yang suaranya muncul di dalam Zoom kita. Sudah Pak. Sudah di
Oke. Ya, lanjut ya. Dia jadi harus punya etika dan standar, punya kompetensi ya, kemudian juga mampu melakukan perencanaan ya, kompetensi jadi punya keahlian sesuai dengan apa yang hendak dia audit ya, misalnya mampu menggunakan software audit gitu ya. Kemudian memiliki performance dan melakukan pelaporan, jadi hasil audit itu pasti dilaporkan ya, dan kemudian ada follow up activity yang diharapkan atau tindak lanjut yang diharapkan dilakukan oleh manajemen dalam melakukan menyikapi hasil audit itu ya. Kemudian kalau ada tindakan-tindakan ilegal atau sesuatu yang janggal dalam perusahaan itu ya juga harus dimasukkan di dalam temuan auditnya, dan dia harus menggunakan konsep-konsep dan prinsip tata kelola IT yang baik gitu ya. Ada transparansi gitu ya, kesesuaian dengan strategi perusahaan gitu ya, ada support dari manajemen puncak perusahaan untuk sistem itu dieksekusi dan diaudit gitu ya, dan melakukan audit itu berbasiskan pada perspektif risiko gitu ya. Jadi melihat bagaimana risiko yang bisa mengancam keberlangsungan sistem informasi dari perusahaan tersebut. Nah, audit charter itu berisikan tanggung jawab, ya, tujuan, otoritas, dan akuntabilitas dari audit yang sedang kita lakukan. Dan kemudian persetujuan manajemen perusahaan untuk melakukan audit. Ini penting ya, karena kalau kita tanpa persetujuan dari manajemen melakukan audit ya, nanti kita diblok gitu ya, jadi tidak dapat akses terhadap informasi, data yang kita butuhkan, dan di dalam audit itu kan nanti kita juga harus melakukan interview ya terhadap orang-orang tertentu di dalam perusahaan yang terkait dengan langsung dengan hal yang kita audit ya. Kalau tanpa izin pimpinan tertinggi, manajemen atau direksi perusahaan, sangat besar kemungkinan mereka nanti tidak mau diinterview dan tidak mau menyerahkan data-data yang kita butuhkan ya. Kemudian juga independensi itu penting ya, tidak ada konflik kepentingan pada profesional gitu ya, tidak membawa misi untuk melindungi kepentingan seseorang atau sesuatu di dalam melakukan audit itu gitu ya. Kemudian profesional ini sudah, kemudian kompetensi, ya ini yang penting juga ya. Anda harus memahami bidang yang hendak Anda audit, memiliki skill ya, dan karena itu Anda harus mengupdate terus pengetahuan Anda terkait dengan bidang yang hendak Anda audit tersebut ya, punya pengetahuan dan knowledge-nya. Nah, kalau Anda tidak punya pengetahuannya, ya Anda harus mencari tim yang punya pengetahuan itu. Pokoknya dia harus diaudit oleh orang yang memang ahlinya gitu ya, mengerti tentang audit itu gitu ya. Kemudian juga merencanakan coverage dari audit itu ya. Ini yang scope tadi saya bilang ya, mana yang di dalam lingkup audit, mana yang di luar lingkup ya. Kemudian juga mengembangkan pendekatan dan dokumentasi audit berbasis risiko. Jadi perspektifnya adalah risiko bisnis yang dihadapi oleh sistem dan perusahaan ketika mereka diaudit itu ya. Kemudian membuat rencana audit dalam bentuk dokumentasi, dan mengembangkan program audit yang hendak dijalankan, prosedur audit juga yang hendak dijalankan di dalam perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian performance dari auditnya ya, Anda melakukan supervisi ya, Anda melakukan pengawasan, kemudian harus based on evidence, jadi berbasis pada bukti gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan perusahaan itu memiliki sejumlah kejanggalan atau sejumlah tindakan yang mungkin bisa berpotensi ilegal, Anda harus punya evidence-nya, Anda harus punya buktinya. Dan bukti-bukti itu kalaupun dia diinterpretasikan, interpretasinya harus benar, harus wajar, sejalan dengan knowledge, pengetahuan, teknis, skill yang wajar dari sebuah proses audit ya, dan kemudian dia harus juga didokumentasikan gitu ya. Jadi hasil-hasilnya itu harus terdokumentasi dalam bentuk dokumen secara lengkap yang nanti diberikan kepada manajemen puncak perusahaan.
Nah, kemudian juga laporan audit ya, Anda harus mengidentifikasi perusahaannya itu siapa penerima hasil audit itu, dan batasan-batasannya gitu ya, batasan-batasan penerimanya siapa yang boleh baca gitu ya. Kemudian juga scope ya, apa yang di dalam lingkup, apa yang di luar lingkup. Saya bilang itu penting ya, karena scope itu nanti kalau nggak ada scope-nya nanti terjadi perseteruan gitu ya, dan kok ini nggak dikerjakan gitu ya, kok ini nggak masuk gitu. Nah, harus jelas di awal mana yang masuk dalam scope, dan scope ini nanti yang menentukan apakah audit Anda itu punya limitasi-limitasi tertentu yang menyebabkan nanti muncul catatan di dalam pelaporan audit itu misalnya. Misalnya ada temuan tapi temuan ini tidak bisa ditindaklanjuti karena skop auditnya tidak masuk ke sana, perlu ditindaklanjuti lagi dengan audit lanjutan dan seterusnya. Nah, itu harus ada jelas skopnya ya. Objektif juga coverage ya, kemudian bagaimana audit itu kemudian akan dikerjakan ya. Kemudian Anda juga findingnya apa di dalam audit itu ya, konklusi dan rekomendasi dan keterbatasan dalam audit itu. Jadi audit itu nanti menghasilkan temuan-temuan dan kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ini harus ditarik based on evidence, jadi berbasiskan pada bukti gitu ya. Temuan itu berbasiskan pada bukti, dan kalaupun dia diinterpretasikan, penafsirannya itu harus wajar sesuai dengan hal-hal teknis dunia sistem informasi gitu ya. Kemudian ditandatangani, ada tanggalnya, dan didistribusikan menurut audit chapter, piagam audit kepada atau dokumen audit kepada penerimanya. Ya. Nah, kemudian ada follow up activity ya, dia akan mereview konklusi dan rekomendasi sebelumnya, ya. Mereview finding temuan-temuan audit sebelumnya ya, apakah tindakan yang sesuai atau appropriate telah dilakukan oleh manajemen secara tepat waktu gitu ya, follow up activities. Tapi auditor itu tidak akan berwenang untuk melakukan eksekusi atas sesuatu gitu ya di dalam perusahaan itu. Dia melaporkan temuan-temuan auditnya, eksekusi itu ya dilakukan oleh manajemen, tapi auditor bisa melakukan assessment apakah manajemen ini sudah melakukan follow up terhadap hasil audit saat ini atau sebelumnya dengan benar atau tidak gitu. Mereka bisa memberikan assessment. Ya, tapi eksekusinya untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu ya di tangan top level manajemennya, otoritasnya gitu. Auditor tidak akan memerintahkan perubahan sesuatu gitu ya. Mereka hanya melaporkan, memberikan rekomendasi. Rekomendasinya dijalankan atau tidak ya oleh manajemen top levelnya itu. Kemudian juga ada tindakan-tindakan yang mungkin ilegal ya, dan membahayakan perusahaan ya. Anda bisa melihat pada risikonya ya. Kemudian juga harus mempertahankan skeptisme profesional gitu ya. Percaya boleh, tapi Anda harus bisa memastikan ya bahwa ada buktinya gitu ya, ada bukti yang menyertai kepercayaan itu. Selama belum ada buktinya, Anda harus mempertanyakan gitu ya. Nah, kemudian memahami organisasi dan lingkungan bisnisnya. Saya bilang tadi, satu perusahaan walaupun dia sama-sama industrinya, industri perbankan misalnya, ya bisa berbeda lingkungan bisnisnya. Walaupun pada dasarnya kalau dia dalam satu industri, karakteristiknya biasanya sama gitu ya. Kemudian juga melihat adakah pola-pola hubungan yang tidak biasa, yang tidak diharapkan, misalnya ada konflik kepentingan, ada kekerabatan di dalam perusahaan itu gitu ya, atau tidak adanya segregation of duties, pemisahan tugas-tugas yang memungkinkan terjadinya kong kali kong atau konflik kepentingan gitu ya. Kemudian melakukan uji coba terhadap internal control-nya ya. Dan berikutnya adalah mendapatkan pernyataan tertulis dari manajemen ya tentang hal-hal yang terkait dengan tindakan ilegal mungkin ya, dan memiliki pengetahuan ya tentu saja kalau misalnya perusahaan ini, industrinya ini
ya biasanya celah-celah terjadinya kecurangan atau kejanggalan itu dari mana gitu ya. Dan hal-hal yang ilegal atau tidak biasa itu harus dikomunikasikan kepada manajemen ya. Dan kalau misalnya itu menyebabkan audit Anda tidak bisa dilaksanakan, ya Anda harus mempertimbangkan langkah yang sesuai gitu ya terkait dengan proses audit itu. Ya. Kemudian segala sesuatu yang terkait dengan ketidakbiasaan atau tindakan ilegal itu ya juga harus didokumentasikan ya sampai pada muncul kesimpulan. Nah, kemudian terkait tata kelola IT, ya, Anda harus mereview fungsi IT itu ada suatu keselarasan, ada suatu kesejajaran dengan visi, misi, value, objektif, dan strategi dari perusahaan. Jadi pada dasarnya sistem informasi berbasis komputer itu dia dibuat untuk mendukung, untuk menjadi selaras dengan strategi perusahaan. Ya, jadi bukan karena dia ngikut tren dan bukan juga strategi perusahaan itu ngikut sistem informasi, terbalik. Yang benar adalah sistem informasi berbasis komputer itu dia mengikuti strategi perusahaan, bukan strategi perusahaannya yang mengikuti sistem informasinya, gitu ya. Nah, kemudian juga Anda mereview fungsi-fungsi sistem informasi tentang kinerja di dalam sistem itu, ya. Melakukan penilaian bagaimana kinerja sistemnya, ya, bagaimana efektivitas sumber daya sistem informasinya, dan bagaimana kinerja dari proses manajemen di dalam perusahaan tersebut. Ya. Lalu masih terkait dengan IT governance, ya, Anda menilai compliance atau kepatuhan terhadap aspek hukum, ya, kualitas informasi, keamanan sistem dan seterusnya, ya. Kemudian menggunakan pendekatan berbasis risiko, tadi sudah saya singgung. Ya. Kemudian juga mereview lingkungan kontrol dari organisasi, SOP-nya, dokumentasinya, standarnya, apakah sudah ada, dan apakah SOP standarisasi itu benar, dan apakah kalau dia sudah benar, dia dieksekusi dengan benar juga di lapangan pada kenyataan. Gitu ya. Nah, kemudian juga mereview risiko yang mungkin mempengaruhi lingkungan sistem informasi di mana perusahaan itu berada. Anda harus melakukan penilaian di situ. Nah, kemudian sekali lagi dia harus berbasiskan pada risk assessment, ya, penilaian risiko, ya. Anda harus bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan di dalam merencanakan audit tersebut, ya. Apa saja risiko yang dihadapi. Baik Anda sebagai auditor maupun dari sisi perusahaannya harus tahu. Ya. Berarti Anda juga harus punya knowledge tentang bisnis perusahaan itu, proses bisnisnya, dan sebagainya. Dan mengikuti standar-standar audit, prosedur audit, ya, dengan standar, misalnya standar ISACA atau yang lain, gitu ya. Kemudian auditor sistem informasi dapat menerapkan professional judgment atau penilaian profesional mereka sendiri terhadap lingkungan yang spesifik di dalam proses audit tersebut. Ya. Nah, kemudian ada standar, deadline, dan prosedur ya, yang harus diikuti. Deadline ini memberikan bantuan bagaimana menerapkan standar audit tersebut. Ya, kemudian juga prosedur ya, memberikan contoh bagaimana mengimplementasikan standar tersebut. Ya, standar itu yang harus diikuti oleh auditor sistem dalam melakukan proses audit, ya, sehingga hasil auditnya nanti bisa benar dan berkualitas. Nah, kemudian di situ ada definisi risiko, ya. Risiko itu ancaman yang akan bisa mengeksploitasi atau memanfaatkan kelemahan dari aset perusahaan Anda yang bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian terhadap aspek itu. Dampaknya bisa relatif, ya, dan proporsional terhadap value dari bisnis perusahaan Anda, dan Anda harus bisa memperkirakan dampaknya dan
bagaimana ancaman itu bisa terjadi seberapa sering gitu ya, seberapa frekuensinya. Nah, itu definisi risiko ya. Risiko pada dasarnya tidak bisa dinolkan, apalagi kalau risiko itu by nature dia inherent atau melekat gitu ya. Misalnya kalau perusahaan itu beroperasi di wilayah yang rentan gempa bumi ya, Anda tidak bisa menghilangkan risiko gempa bumi kan gitu ya. Tapi Anda bisa memitigasi atau meringankan dampak dari risiko itu dengan melakukan sejumlah langkah disaster recovery system misalnya. Nah, itu Anda harus bisa melakukannya. Nah, kemudian ada elemen-elemen risiko, ya, ancaman, kerentanan, proses dari aset Anda, gitu ya, dampak dari risiko itu, dan kemungkinan ancaman itu terjadi, ya. Kemungkinan itu kombinasi dari kecenderungan ancaman itu terjadi, risiko terjadi, dan frekuensi seberapa sering ancaman itu akan terjadi, gitu ya. Nah, kemudian analisis risiko dikatakan merupakan bagian dari perencanaan audit, ya, dan dia akan membantu risiko dan kerentanan bisnis sehingga auditor bisa menentukan kontrol yang diperlukan untuk meringankan dampak atau memitigasi dari risiko tersebut. Ya, ada penilaian risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi ulang dari risiko tersebut. Nah, itu bagian dari proses manajemen risiko. Nah, kemudian di dalam audit itu juga harus memeriksa internal control dari perusahaan. Ya, internal control itu bisa diklasifikasikan menjadi preventive control, detective control, dan corrective control. Ya, preventive control itu dia mencegah sebelum kejadiannya itu terjadi. Ya, misalnya di dalam sistem itu, kalau secara software, secara logika, secara sistem ada passwordnya, ya. Dan setiap orang yang memiliki password itu memiliki hak akses tertentu yang sudah diatur oleh database administrator sehingga akan mengurangi ancaman penyalahgunaan sistem. Nah, itu preventif. Ya. Kalau detektif itu dia mencari penyebab kalau dia sudah terjadi gitu ya. Penyebab sesuatu kejadian dari risiko itu kalau dia sudah terjadi itu detektif. Ya, misalnya dengan melihat pada login status dari komputer, melihat catatan login, siapa yang login ke dalam sistem, siapa yang mengubah datanya dengan menggunakan username siapa gitu ya, melakukan audit trail atau penjejakan audit gitu ya, untuk melacak, melakukan tracing ya, melakukan pelacakan terhadap sesuatu peristiwa ya. Kemudian corrective control itu ada di antara preventif dan detektif, ya, tapi dia bukan dalam bentuk fungsi pencegahan, tapi dia melakukan langkah koreksi, ya. Misalnya komputer yang bergabung dalam sistem itu bisa jadi komputernya tidak memenuhi persyaratan keamanan sistem, misalnya file signature virusnya bukan yang terbaru gitu ya. Nah, sistem Anda bisa mendeteksi, ya, kemudian mensyaratkan komputer itu untuk update dulu dengan antivirus yang terbaru, baru bisa dia gabung dengan sistem Anda. Nah, itu korektif. Walaupun secara bisnis itu mungkin tidak apa ya, tidak efisien gitu ya, tidak praktis gitu ya. Nah, itu langkah korektif yang bisa dilakukan. Ya, kemudian internal control itu mencakup accounting control, operational, dan administratif, gitu ya. Kalau accounting ya terkait dengan aspek keuangan, operational itu ini ya dari sini untuk memenuhi kebutuhan objektif dari operasi bisnis, dan administratif itu fungsi-fungsi terkait dengan kebijakan operational control, ya, bagaimana organisasi itu bisa beroperasi secara efisien.
Nah, ini tujuan dari internal control, ya, mengamankan aset IT, mengamankan aset informasi. Informasi itu walaupun bentuknya intangible, dia juga merupakan aset yang sekarang ini sangat penting bagi perusahaan. Ini ada pertanyaan kah? Kalian masih stay tune dengan saya? Halo? 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 Halo?